Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita lanjutkan kajian kita masih membahas tafsir singkat dari surah Al-Baqarah, dan kita masuk pada ayat ke-196 di dalam surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Fa in uhsirtum famastaysara minal hadi wa la tahliku ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Faman kana minkum maridan aw bihi adan min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْأُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ و7 إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan sempurnakanlah ibadah haji kalian dan umrah kalian karena Allah. Tetapi jika kalian terkepung oleh musuh, maka sembelihlah hewan hadiyu itu yang mudah didapat di antara kalian. Dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum hadiyu sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya, lalu dia bercukur, maka dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah atau berkurban. Apabila kamu dalam keadaan aman, maka siapa yang mengerjakan umrah sebelum haji, dia wajib menyembelih hadiyu yang mudah didapat. Tetapi jika dia tidak mendapatkannya, maka dia wajib berpuasa 3 hari dalam musim haji dan 7 hari setelah kamu kembali. Itulah 10 hari yang lengkap. Demikian itu bagi orang-orang yang keluarganya tidak tinggal di sekitar Masjidil Haram. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras hukumannya. Baik, masyarakat muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini bicara tentang 2 manasik. Pertama, manasik haji dan juga manasik umrah. Dan sebagian para ulama berpendapat bahwa hukum umrah itu sama dengan haji, sama-sama wajib, 1 kali dalam seumur hidup. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut kalimat umrah disebut 1 nafas dengan haji. Walaupun ada yang berpendapat, sebagian ulama yang lainnya, bahwa umrah sunnah, haji wajib. Tapi ada juga yang mengatakan haji dan umrah dua-duanya wajib. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa atimmu al-hajj wal umrata lillah. Sempurnakan hajimu dan umrahmu karena Allah Subhanahu wa taala. Apa makna kalimat sempurnakan dalam ayat ini? Sebagian para ulama mengatakan maksudnya kalimat sempurnakan itu menyempurnakan dalam keikhlasan. Jadi sebelum berangkat haji dan juga berangkat umrah itu,
maka ikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada sebagian orang yang haji ataupun umrah, terutama haji, dari mulai berangkatnya saja sudah salah niat, sehingga wajar kemudian banyak yang tidak mabrur hajinya karena memang niatnya sendiri sudah salah, bukan untuk menyempurnakan rukun Islam ataupun niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi banyak kemudian yang niatnya karena manusia, dan itu dilakukan sebelum berangkat. Lihat acara-acara besar sebelum berangkat pesta haji, mengundang seluruh manusia yang ada di daerahnya supaya orang tahu dia akan pergi haji. Belum lagi kemudian di perjalanannya dengan alat-alat komunikasi hari ini yang kemudian diupload lewat Facebook, TikTok, YouTube dan yang semacamnya, supaya para buzzer itu tahu. Belum lagi kemudian ketika sampai di Mekah, saat pelaksanaan manasik sekalipun, saat tawaf, umrah, sa'i, lempar jumrah, sampai kepada mabit, sampai ke tinggal di Mina, semua tidak lepas daripada riya. Nah, ini berarti tidak menyempurnakan haji dan umrahnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penafsiran pertama. Penafsiran yang kedua, maksudnya sempurnakan haji dan umrah karena Allah, maksudnya adalah disuruh untuk menyempurnakan cara manasiknya. Berarti sebelum berangkat haji dan umrah harus menguasai tentang hukum fikih yang berkenaan dengan haji dan umrah. Jangan sampai kemudian berangkat ke sana blank, tidak tahu apa yang dilakukan, sehingga akhirnya mengikuti ibadah apa kata yang membimbingnya. Kalau yang membimbingnya benar, alhamdulillah. Tapi kalau yang membimbingnya salah, maka dia pun akan salah. Itulah kekurangan orang yang kurang pengetahuan agama. Akhirnya ibadah ikut-ikutan. Jadi maksudnya menyempurnakan haji dan umrah karena Allah, artinya kita sebelum berangkat itu sempurnakan ilmu pengetahuan tentang manasik haji dan umrah, supaya kalau kita tersesat, ketinggalan pembimbing, maka kita bisa melaksanakan secara mandiri. Karena banyak kemudian orang yang lepas kendali saat dibimbing, entah pembimbingnya kemana, dia pula kemana. Karena yang namanya orang ramai, jangan lagi haji, umrah saja, terkadang terpisah jalan tuh. Karena saking orang banyak berdesak-desakan, dorong-dorongan, akhirnya terpisah. Padahal sudah berusaha mempagar batasi dengan jamaahnya. Lah kalau terpisah seperti ini kan susah jadinya. Tapi kalau orang punya ilmu pengetahuan tentang manasik haji dan umrah, mau terpisah dengan rombongan pun dia bisa menyempurnakan haji dan umrahnya. Ini penafsiran yang kedua. Penafsiran yang ketiga, maksudnya sempurnakan haji dan umrah itu, maksudnya ibadah haji dan umrah itu sekali masuk ke dalam manasik, maka tidak boleh diputus di tengah jalan. Harus dilakukan sampai selesai. Jadi maksudnya menyempurnakan haji dan umrah tidak boleh memutus di tengah jalan. Tiba-tiba ada keperluan, diputus tengah jalan kemudian pulang, nggak boleh. Jadi kalau sudah masuk ke dalam manasik tidak boleh ditinggalkan kecuali setelah diselesaikan manasiknya. Itulah arti sempurnakan haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalimat lillah, haji dan umrah dilakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, menunjukkan bahwa haji dan umrah itu sebuah ibadah yang tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah.
Karena dahulu di masa jahiliyah, orang-orang jahiliyah mereka juga haji sama dengan kita. Tetapi haji mereka itu diperuntukkan untuk berhala-berhala. Bahkan berhala yang paling besar yang diletakkan di tengah Ka'bah namanya Hubal. Itu disembah oleh para jemaah haji di masa jahiliyah. Namun setelah datang Islam, maka seluruh berhala di sekitar Ka'bah dirobohkan, dihancurkan dan ditumbangkan. Sehingga murni orang yang haji bukan untuk berhala tetapi diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Kemudian Allah mengatakan fa in uhsirtum, kalau kalian dikepung saat haji, kalian dikepung. Pengepungan ini ada dua macam. Pertama, dikepung oleh musuh sehingga tidak bisa menyempurnakan hajinya. Dan dalam sejarah dicatat ada beberapa musuh yang pernah menjadikan jemaah haji tidak bisa melaksanakan hajinya. Pertama, saat penyerangan Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi di masa pemerintahan Abdullah ibn Zubair, di mana dia menyerang Mekah dan ketika itu di musim haji sehingga haji terhenti. Kemudian yang kedua, penyerangan orang-orang Syiah Qaramitah yang pernah mencuri Hajar Aswad selama 20 tahun dibawa ke Bahrain, ke negaranya. Dan setelah banyak musibah akhirnya dikembalikan Hajar Aswad itu ke tempatnya. Lah penyerangan orang-orang Syiah Qaramitah di zaman itu sampai banyak jemaah haji yang mati. Bahkan bangkainya diletakkan di sumur Zam-Zam. Dan darah itu menetes di mana-mana sampai orang yang berusaha melindungi ke kiswah Ka'bah pun tidak lepas, kemudian lantai. Sehingga ribuan jemaah haji banyak yang mati. Kemudian dicungkil Hajar Aswad dan dibawa ke negaranya. Nah ini juga pengepungan sehingga orang yang sedang haji akhirnya tidak bisa melaksanakan hajinya. Kemudian yang ketiga, kisah Juhaimah. Ma'ruf kisah Juhaimah, orang yang mengaku Imam Mahdi saat melaksanakan haji, dan ini baru-baru saja. Akhirnya kemudian terjadi pemberian di dalam Masjidil Haram, terpaksa pemerintah mengerahkan banyak pasukan dari udara, tank-tank, pasukan angkatan darat dan angkatan-angkatan yang lainnya mengepung Masjidil Haram. Karena terpaksa, karena ketika itu fitnah Juhaimah ini memang sangat dahsyat sekali sehingga banyak jemaah haji yang mati. Nah ini kan terjadi pengepungan namanya ya. Sehingga jemaah haji tidak bisa melaksanakan hajinya, terputus di tengah jalan. Atau maksudnya uhsirtum, pengepungan di sini maksudnya terhalang hajinya sehingga tidak bisa melanjutkan hajinya karena sakit atau karena kecelakaan atau karena tidak punya tasrih. Kalau sekarang kan orang yang tidak punya tasrih kan tidak bisa masuk ke Arafah, sehingga mereka ditangkap oleh kerajaan kemudian diasingkan nunggu deportasi. Itu juga salah satu penghalang tidak bisa menyempurnakan haji. Lah kalau kondisinya seperti ini, kan Allah mengatakan kalau orang sudah masuk manasik haji tidak boleh dihentikan di tengah jalan. Tetapi masalahnya di sana ada yang menghentikannya, seperti adanya pengepungan musuh atau karena sakit sehingga tidak bisa menyempurnakan hajinya. Lalu apa yang dilakukan? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan famastaysara minal hadi. Famastaysara minal hadi. Maka kalau memang terjadi seperti itu, terhalang oleh musuh atau terhalang karena sakit, maka sembelihlah korban yang mudah didapat. Sebagian ulama mengatakan bahwa asbab nuzul ayat ini, surah Al-Baqarah 196 ini adalah, jadi Nabi SAW pernah melaksanakan haji pertama pada tahun 7 Hijriah.
setelah melaksanakan 3 peperangan besar dalam Islam, Badar, kemudian Uhud, dan juga perang Ahzab. Maka Nabi SAW dengan 1.400 lebih pasukan kemudian berangkat melaksanakan umrah perdana. Pertama kali Rasul sejak hijrah dari Mekah ke Madinah tahun ke-7 Hijriah, Rasul membawa 1.400 orang untuk berangkat umrah. Tapi masalahnya di perbatasan haram, mereka dihadang oleh orang-orang Quraisy, tidak boleh masuk. Dan mengancam kalau seandainya mereka berani memasuki tanah haram dan melaksanakan umrah, maka akan terjadi peperangan. Akhirnya Rasul melihat maslahat, karena ini bicara soal pertumpahan darah, Nabi SAW kemudian tidak langsung masuk, justru berhenti di perbatasan itu. Kemudian terjadi dialog antara kubu Nabi SAW dengan kubu orang Quraisy, sampailah akhirnya terjadi perjanjian yang disebut dengan perjanjian Hudaybiyah. Walaupun bulir-bulirnya lebih menguntungkan orang Quraisy dan kebanyakan merugikan kaum muslimin. Lah di antara perjanjian itu isinya bahwa Rasul boleh umrah, tapi jangan tahun ini, tapi tahun depan, yang disebut dengan umrah qadha nantinya, tahun depan. Tapi tahun umrah ini Rasulullah SAW harus kembali. Akhirnya melihat kemaslahatan, Nabi SAW kemudian tidak jadi masuk ke haram untuk melaksanakan umrah. Maka Nabi SAW meminta kepada orang yang membawa hewan kurban untuk menyembelih kurbannya dan mencukur rambutnya. Tetapi masalahnya tidak ada orang yang mau mengikuti saran Rasul. Mereka ingin tetap masuk kalau ya perang. Sehingga Nabi sedih kenapa para sahabat tidak menuruti kata-katanya. Akhirnya kemudian Ummu Salamah yang ketika itu mengikuti Nabi SAW untuk umrah, memberikan saran dan mengatakan sebaiknya engkau contohkan saja, kau sembelih sembelihanmu, kau cukur rambutmu di hadapan para sahabat, tanpa harus kau perintahkan mereka. Akhirnya Rasul menuruti saran Ummu Salamah. Ketika Rasul menyembelih kurban, kemudian memotong kepalanya, rambutnya, memangkas rambutnya, membotak rambutnya, maka dilihat para sahabat, semua para sahabat akhirnya mengikuti gaya Nabi SAW, dan setelah itu tahallul, setelah tahallul maka pulang ke Madinah. Lah, ketika peristiwa ini turun ayat ini. Turun ayat ini, fa in uhsirtum famastaysara minal had wa la tahliku ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Dan janganlah kalian mencukur rambut kepala kalian sebelum korban sampai di tempat penyembelihan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini, faman kana minkum maridun aw bihi adan min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jika di antara kalian ada yang sakit atau ada gangguan di kepalanya, kemudian dia mencukur rambutnya, maka wajiblah atasnya berfidyah dengan cara berpuasa, atau dengan cara bersedekah, atau dengan cara berkurban. Jadi begini Bu, kalau seandainya contoh sederhana, Ibu sedang umrah dengan suami, dan ini sering terjadi. Jadi ada sebagian jemaah haji awam itu, ketika mereka terpisah dengan pembimbingnya, akhirnya umrah mandiri, terkadang tidak tahu manasik itu. Sebagian mereka justru sebelum menyempurnakan ibadah umrah sudah mencukur rambut, padahal ibadahnya belum selesai. Pamannya sa'inya belum pas putarannya 7 kali, atau tawafnya belum pas 7 putaran, tapi dia lebih memilih mencukur rambut. Maka yang mencukur rambut sebelum waktunya ini menyalahi aturan manasik. Menyalahi aturan manasik. Tetapi kalau seandainya
Kalau seandainya mencukur rambutnya itu karena ada sebuah hal yang memang harus dicukur. Seperti umpamanya kisah seorang sahabat yang rambutnya penuh dengan kutu di zaman itu. Kan zaman dulu kan banyak kutu orang tuh. Sekarang udah nggak ada lah kutu itu. Sehingga membuat gatal kepalanya. Maka Nabi SAW akhirnya menyuruh untuk membotak kepalanya. Padahal belum waktunya karena terganggu masalahnya kan untuk ibadah. Maka akhirnya kemudian dicukur rambutnya. Maka kemudian orang yang seperti ini mencukur rambut sebelum waktunya dia mencukur, maka dia harus membayar fidyah atau bersedekah atau berpuasa. Jadi tidak masalah karena memang ada penyakit terpaksa mencukur rambut, tetapi setelah itu dia harus membayar dengan 3 pilihan. Boleh berpuasa, boleh bersedekah, boleh berkurban. Karena begini, di zaman Nabi SAW ada seorang sahabiah namanya Dhoba'ah bintu Zubair ibn Abdul Muttalib. Dhoba'ah ini sebelum dia pergi berangkat haji bersama Rasul mengalami sakit sehingga dia merasa tidak bisa menyempurnakan perjalanan hajinya. Sehingga dia meminta kepada Rasul untuk tidak berangkat haji. Kata Nabi SAW, haji saja. Tetapi ketika niat, lakukan syarat. Kata Dhoba'ah, ya Rasul, bagaimana syaratnya? Maka Rasulullah SAW mengajarkan, labbaik Allahumma hajjan, fa in habasani habisun, famahilli haitsu habastani. Aku penuhi panggilanmu ya Rabb untuk haji. Jikalau nanti ada penghalang di tengah jalan, entah karena pengepungan tadi, entah karena sakit, entah karena kepalanya banyak penyakit terpaksa kemudian mencukur di tengah jalan gitu ya. Maka Rasul mengatakan fa in habasani habis, kalau ada yang menahan karena ada perkara-perkara tadi, maka tempat tahallulku di mana dilakukan di tempat yang menahanku. Makanya itu niat umrah seperti itu, Bu. Jadi kalau ibu hendak umrah di mikot itu, ibu membaca labbaika umratan fa in habasani habis famahilli haitsu habastani. Itu niatnya. Ya, ketika mau berangkat naik bus dari mikot menuju Mekah. Ibu katakan seperti itu. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini, fa idza amintum, tapi kalau dalam kondisi aman, tidak ada musuh, tidak ada penyakit, ya normal saja. Ya. Faman tamatta'a bil umrati ilal hajj, maka barang siapa yang menggunakan haji tamattu, dan umumnya orang Indonesia ini kan haji tamattu. Haji tamattu itu artinya menggabungkan umrah dengan haji dalam satu waktu. Sama dengan qiran juga sama, menggabungkan haji dan umrah dalam satu waktu. Bedanya kalau tamattu itu setelah umrah boleh mengganti pakaian biasa. Nanti ketika haji baru pakai ihram lagi dan berniat. Tapi kalau qiran tidak boleh dilepas baju ihramnya. Mulai umrah sampai haji baru kemudian selesai haji dilepas ihramnya. Itu bedanya qiran dengan tamattu. Kalau ifrad beda. Ifrad itu hanya haji tanpa umrah. Lah yang ada haji penyembelihan itu cuma tamattu dan qiran saja, ifrad tidak. Kenapa harus hadiyu? Karena dia diberikan kesenangan oleh Allah Azza wa Jalla bisa melakukan 2 ibadah dalam satu waktu, haji dan umrah. Makanya kemudian dia disyaratkan kemudian menyembelih kurban atau hadiyu. Nah di sini Allah mengatakan fa idza amintum, kalau sudah aman semuanya, tidak ada musuh, tidak ada penyakit gitu ya. Faman tamatta'a bil umrati ilal hajj, maka siapa yang menggunakan haji tamattu menggabungkan umrah dengan haji, famastaisara minal hajj, maka silakan cari kurban yang mudah di tempat itu. Kalau memang ada, tetapi kalau tidak ada, faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Maka kalau tidak ada cukup puasa 3 hari di Mekah, kemudian 7 hari ketika saat pulang ke negerinya. Maka jumlahnya tilka asyaratun kamilah, berarti 10 hari untuk berpuasa. 3 hari di sana, 7 hari di kampung.
Kemudian dzalika liman lam yakun ahlu hadiril Masjidil Haram, itu berlaku bagi yang mereka tidak tinggal di sekitar Masjidil Haram, yang di luar seperti kita. Wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul iqab. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya. Inilah tafsir secara singkat dari ayat 196. Baik, ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Haji dan umrah ini adalah ibadah yang pernah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kekasihnya Ibrahim untuk mengiklankan kepada manusia supaya manusia melakukannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa adzin fil nasi bil hajj. Wa Ibrahim, serulah manusia dengan ibadah haji ini. Maka Ibrahim mengatakan, ya Rabb, kalau aku mendatangi manusia dari semua penjuru arah, aku tidak sanggup. Maka Allah mengatakan, cukup kau teriakkan saja kepada arah-arah itu, maka aku yang akan menyampaikan suaramu ke telinga-telinga mereka. Dan itu salah satu mukjizat Nabi Ibrahim, mampu menyampaikan suara ke telinga-telinga yang jauh. Dia berteriak di sini, orang dengar, gitu. Bukan karena alat seperti sekarang, teknologi, tidak, itu mukjizat. Di zaman itu belum ada alat. Ya. Lah haji sendiri, ma'asyiral ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa faidah ataupun fadilah yang ingin saya jelaskan. Pertama, ibadah haji ini bisa menggugurkan dosa yang dilakukan sebelum haji. Dan itu disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman hajja falam yarfus wa lam yafsuq raja'a ka yaumin waladathu ummuh." Siapa yang melaksanakan haji, dia tidak mengeluarkan kata-kata kotor, dia tidak melakukan perbuatan fasik, maka dia pulang seperti anak yang baru dilahirkan orang tuanya. Artinya bayi itu kan tidak berdosa. Berarti orang yang haji itu kalau pulang dosa-dosanya diampuni karena dia diibaratkan seorang bayi yang tidak punya dosa, sehingga diistimbatkan para ulama bahwa haji itu bisa menggugurkan dosa-dosa sebelum haji. Yang kedua, bahwa haji yang mabrur itu tidak ada balasan kecuali surga. Karena bagaimanapun haji itu ibadah yang mengumpulkan ibadah badan dan harta. Dikumpulkan dalam satu waktu ibadah badan dan harta. Kalau sholat kan ibadah badan saja, puasa ibadah badan saja, kemudian zakat ibadah harta saja. Tapi kalau haji menggabungkan dua-duanya, selain badan lelah letih dengan manasik haji, harta juga habis untuk ongkos berangkat ke sana. Sehingga wajar kalau seandainya tidak ada balasan bagi haji yang mabrur itu kecuali surga. Nabi SAW mengatakan, al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan yang tepat kecuali surga. Yang ketiga, haji ini adalah afdalu a'malil bir. Seutama-utama amalan albir. Dan albir ini artinya kumpulan semua amal saleh. Seolah-olah dikatakan puncak daripada amal saleh. Nabi SAW ketika ditanya, wahai Rasul, ayyul amali afdal? Amal apa yang paling utama wahai Rasul? Maka Nabi SAW mengatakan, imanun billahi wa rasuli. Pertama, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian Rasul ditanya lagi, apa lagi wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan, al-jihadu fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah. Kemudian Rasul ditanya lagi, apa lagi wahai Rasul? Kemudian Rasul mengatakan, hajjun mabrurun. Haji yang mabrur. Dari sini kita tahu bahwa haji yang mabrur itu adalah seutama-utama amal bir. Kemudian yang keempat, haji itu bagian daripada jihad, khususnya bagi perempuan. Jihadnya perempuan itu adalah dengan cara haji. Sebutkan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, dia bertanya, ya Rasulullah, naral jihad afdalul amali
naral jihada afdalal amali afala nujahid. Rasul, kami melihat kaum wanita bahwa jihad itu seutama-utama amalan. Kenapa kami para wanita tidak boleh jihad seperti laki-laki? Maka Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, lakin afdalul jihad hajjun mabrur. Tetapi seutama-utama jihad bagi wanita adalah menjadi haji yang mabrur. Jadi haji itu bagian daripada jihad, terkhusus untuk para wanita. Kemudian yang kelima, bahwa haji dan umrah sendiri adalah sebab di antara sebab-sebab kekayaan. Dan sebab-sebab akan dilipat gandakannya nafkah yang sudah dihabiskannya untuk berangkat haji. Dari sini kita tahu tidak perlu seseorang itu merasa khawatir dengan biaya yang sudah dikeluarkan untuk haji atau umrah, nanti Allah ganti, seolah-olah seperti itu. Kenapa Nabi SAW mengatakan tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wa dhunub. Ikutilah haji dan umrah karena keduanya bisa meniadakan kefakiran. Ya. Jadi kedua-duanya bisa menghilangkan kefakiran. Kemudian yang keenam, haji itu juga barang siapa yang haji fi dhamanillahi wa hifdhi. Orang yang haji atau umrah, maka sesungguhnya dia berada dalam perlindungan dan penjagaan Allah. Jangan takut. Walaupun Mekah jauh 8 jam lewat pesawat, kalau dulu bisa berbulan-bulan baru sampai kan. Tapi bahwa orang yang haji berangkat ke sana itu mereka sedang dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan salasun fi dhimanillahi azza wajal. 3 orang yang akan mendapatkan perlindungan Allah. Pertama, rajulun kharaja ila masjidin min masajidillah. Seseorang yang keluar menuju masjid dari masjid-masjid Allah. Yang kedua, wa rajulun kharaja ghazian fi sabilillah. Seorang laki-laki yang berperang di jalan Allah. Kemudian yang ketiga, wa rajulun kharaja hajjan, dan seseorang yang keluar dalam rangka melaksanakan haji. Maka 3 orang ini berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga haji dan umrah ini sebenarnya mereka adalah tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, al-ghazi fi sabilillah wal haji wal mu'tamir wafdullahi ta'ala da'ahum fa'ajabu wa sa'aluhu fa'atahum. Orang yang berperang di jalan Allah dan orang yang haji dan umrah karena Allah, mereka adalah tamu-tamu Allah. Allah mengundang mereka, mereka pun datang. Mereka meminta sesuatu kepada Allah, Allah pun akan beri permintaan mereka. Karena kalau sudah di Mekah, banyak tempat-tempat yang mustajab. Banyak tempat-tempat dan waktu-waktu yang sangat mustajab, sehingga orang-orang yang haji itu doa-doa mereka akan mudah untuk diijabah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga orang yang haji itu dia telah menyempurnakan Islamnya. Orang yang haji berarti dia telah menyempurnakan Islamnya. Karena kalau sholat, puasa, zakat, syahadat, itu semua orang bisa melakukannya. Tapi kalau haji kan tidak semua orang bisa melakukannya karena harus ada kesehatan dan biaya banyak. Sehingga orang yang mampu melaksanakan haji, maka mereka telah menyempurnakan keislamannya. Kemudian juga haji dan umrah. Haji dan umrah juga keduanya adalah ibadah yang bisa menjauhkan seseorang dari kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya haji dan umrah ini melahirkan akhlak. Karena tadi Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang haji dan dia tidak mengucapkan kalimat kotor atau dia tidak berlaku fasik,
maka pulang seperti anak yang baru dilahirkan. Menunjukkan bahwa haji dan umrah itu melahirkan akhlak yang mulia. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita tahu bahwa dari sekian keutamaan yang saya jelaskan di sini, tentu yang mendapatkan keutamaan-keutamaan ini kalau haji yang kita lakukan betul-betul haji yang mabrur. Bukan sembarang haji, tetapi haji yang mabrur. Pertanyaannya, haji yang mabrur itu seperti apa? Yang akan mendapatkan banyak keutamaan yang sudah saya sebutkan di sini. Para ulama mengatakan di antara haji itu menjadi mabrur. Pertama, diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi hajinya diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kalau diniatkan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mabrur hajinya. Kemudian yang kedua, menggunakan harta halal yang dikumpulkannya. Betul-betul dia nabung untuk berangkat haji itu dari harta yang halal yang selama ini dia kumpulkan, bukan harta yang haram. Bukan haji dari hasil korupsi, bukan haji dari hasil-hasil yang diharamkan, jual narkoba, jual minuman khamar gitu ya, atau dari upah pelajar, atau dari minuman khamar, atau dari hasil judi. Jadi betul-betul harta yang digunakan untuk haji itu adalah dari harta yang halal. Baru dikatakan haji itu dikatakan mabrur. Kemudian yang ketiga, saat pelaksanaan hajinya, betul-betul dia tidak bermaksiat kepada Allah di sana. Jadi mulai dari manasik haji itu sampai kemudian kepulangannya, dia betul-betul tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik maksiat lisan ataupun maksiat badan. Kemudian yang keempat, ada pengaruh setelah dia pulang. Ada pengaruh setelah dia pulang. Maksudnya ada pengaruh setelah dia pulang, di mana kondisi dia setelah haji lebih baik dibandingkan sebelum haji. Jadi kondisi dia setelah haji lebih baik dibandingkan sebelum haji. Umpamanya sebelum haji dia tidak sholat, tetapi setelah haji kemudian dia rajin sholat umpamanya kan. Sebelum haji dia bakhil, setelah haji dermawan. Sebelum haji jarang hadir di majelis ilmu, setelah haji rupanya betul-betul rajin di majelis ta'lim. Kemudian juga pelaksanaan hajinya betul-betul manasiknya sesuai sunnah Nabi. Manasiknya itu ya dilakukan sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari awal sampai akhir. Jadi tidak mencukupkan ikhlas saja, tapi manasiknya betul-betul dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini diantara perkara-perkara. Kemudian yang terakhir, an yakhluwa min khawarimil muru'ah, menghindari akhlak-akhlak yang tercela, walaupun bukan dalam bentuk maksiat umpamanya kan. Karena kita tahu bahwa orang yang haji itu akan berjumpa dengan berbagai macam etnis, negara, dengan beragamnya warna kulit, bahasa, kemudian juga budaya dan begitu seterusnya. Maka harus menjaga muru'ah, perasaan malu, jangan membuat malu. Contoh umpamanya kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada di Indonesia dibawa ke sana. Maaf umpamanya terbiasa jemur celana dalam, tiba-tiba digantung di jendela-jendela gitu ya. Ya kan orang sana kan aneh gitu. Ngapain nih orang celana dalam semua digantung di situ kan? Malu ya kan? Ya, jadi contohnya kebiasaan buruk itu terjadi oleh kita ini kadang-kadang orang Indonesia.
Kadang-kadang buka aurat juga. Kadang lagi mandi pakai anduk saja, keluar ambil jemuran, ya patut kemudian terjadi banyak pelecehan jadinya kan. Karena tidak menjaga aurat, kebiasaan-kebiasaan di kampung itu jangan dibawa ke Mekah. Di sana beda tradisinya, di sana harus tutup aurat betul-betul. Ya. Nggak boleh, di sini pun sebenarnya harus tutup aurat. Ya. Tapi kan kadang-kadang orang awam ini kan tidak paham. Itu kembali kepada pembimbingnya. Jadi rasa malu, khawarimul muru'ah itu juga salah satu di antara yang menyebabkan haji itu mabrur. Wallahu a'lam. Kemudian pembahasan yang terakhir tentunya buah ataupun hikmah kenapa disyariatkan haji dan umrah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun hikmah di balik kenapa haji itu sangat disyariatkan kepada kita. Pertama, tidak lain dan bukan untuk mempersatukan kaum muslimin. Kaum muslimin ini berada di belahan dunia banyak. Ada yang di benua Eropa, benua Afrika, benua Asia kan itu. Di belahan benua macam-macam sehingga untuk menyatukan kaum muslimin yang di belahan dunia ini akan sulit. Tapi dengan adanya manasik haji, semua templek di Mekah. Dan itu menunjukkan apa? Persatuan kaum muslimin. Menyatu di negeri Mekah dengan melakukan ibadah yang sama, dengan manasik yang sama gitu ya, dengan niat dan tujuan yang sama, ingin melaksanakan rukun Islam dan menyempurnakan rukun Islam. Ini diantara hikmah dibandingkan haji. Kemudian hikmah dari manasik haji sendiri itu banyak. Pertama, ketika seseorang menggunakan pakaian ihram, apa maksudnya? Kita tahu bahwa pakaian ihram itu memiliki kesamaan dengan kafan. Kain ihram itu memiliki kesamaan dengan kain kafan. Baik dari lebar panjangnya ataupun dari warnanya putih. Dan harganya murah. Sehingga ketika seseorang memakai kain ihram, berarti diingatkan kita dengan kematian. Diingatkan dengan kematian. Sehingga ketika kita ingat mati, makanya dia akan lebih benar-benar melakukan ibadah haji, takut tidak diterima. Kemudian yang kedua, talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Tidak syak lagi bahwa ini adalah seruan. Ini adalah seruan tauhid. Seruan tauhid di mana kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hanya mentauhidkan Allah dengan menyebut talbiyah ini. Dalam rangka menyelisih orang-orang musyrik yang dahulu bertalbiyah memanggil berhala-berhala mereka, maka Islam datang mengganti dengan panggilan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tawaf. Tawaf 7 putaran itu. Maka tawaf di sini juga di antara hikmahnya banyak sekali. Karena dia tawaf itu dilakukan di tempat di mana bumi pertama diibadahi oleh manusia. Bumi pertama diibadahi manusia itu ya di Ka'bah itu. Oleh Adam alaihi salatu wassalam. Berarti kita sedang tawaf itu di tempat di mana bumi pertama diibadahi oleh Nabi Adam. Di tempat tawaf itulah buminya. Dan kita tahu bahwa tawaf sendiri oleh sebagian para ulama, khusus bagi laki-laki yang menggunakan ihram, mereka harus idba, menampakkan bahu kanan dan menyembunyikan bahu kiri. Makanya diselendangnya kan di bawah ketiak, biar bahu kanannya nampak. Apa hikmahnya? Dulu memang di zaman Rasul, orang-orang jahiliyah itu mereka menganggap bahwa setelah hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah, mereka lemah. Karena Madinah terkenal sarangnya wabah. Makanya ayahanda Rasul pun meninggal karena wabah. Jadi Madinah itu terkenal oleh Mekah itu serem, itu negeri wabah. Jadi sangkanya Rasul dan para sahabat itu makin lemah karena di sana negeri wabah. Rasul ingin
menunjukkan kekuatannya bahwa Rasul dan para sahabat tidak lemah sama sekali fisiknya, justru makin kuat. Makanya Rasul ingin menampakkan kekuatan dengan menampakkan bahu sebelah kanan. Ingat binaraga itu kalau menampakkan kekuatan kan seperti ini kan, ditampakkan otot bahunya, ya. Makanya diselendangkan supaya orang musyrik tahu bahwa lihat otot kami tidak lemah. Kemudian di putaran pertama, kedua dan ketiga itu kan ada lari-lari kecil, ya. Baru kemudian putaran keempat, kelima, keenam, ketujuh baru biasa. Tapi 3 putaran pertama itu lari-lari kecil untuk apa? Ya untuk idharul quwah juga, untuk menampakkan kekuatan. Sama lah tentara itu kalau menampakkan kekuatan lari-lari kecil kan. Tetapi tentu karena di masa itu kan tidak aman dengan menampakkan kekuatan, musuh jadi gentar gitu maksudnya. Tapi kan sekarang di sana tidak ada musuh. Tapi kenapa kemudian masih dilakukan? Ini pernah ditanyakan kepada Umar. Maka Umar mengatakan, tapi ini sunnah. Rasul melakukannya seperti itu, ya sudah kita lakukan. Walaupun ilatnya sudah nggak ada gitu ya, tapi tetap dilakukan bagi laki-laki harus menampakkan bahu sebelah kanan dan lari-lari kecil di putaran pertama, kedua dan yang ketiga. Kemudian mencium hajar aswad. Mencium hajar aswad pun bukan berarti kemudian kita menganggap hajar aswad itu batu ajaib, batu sakti, batu yang mendatangkan manfaat dan madarat. Tidak, batu itu hanya songgok batu saja. Dia tidak bisa mendatangkan manfaat dan madarat. Memang dulunya itu batu dari sorga, warnanya putih, tapi karena kesyirikan penduduk Mekah jadi hitam, maka disebut hajar aswad. Lah Nabi SAW ketika tawaf selalu mencium batu itu. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, kalau bukan karena aku Rasul mencium kamu wahai hajar aswad, aku tidak akan menciummu karena engkau tidak mendatangkan manfaat dan juga madarat. Jadi menciumnya kita hajar aswad itu karena Rasul menciumnya, hanya itu saja. Jangan diyakini macam-macam. Walaupun itu batu dari sorga, jangan diyakini macam-macam. Ya, apalagi batu-batu selain hajar aswad seperti batu petirnya Ponari umpamanya. Ya, makin lagi nggak ada manfaat, nggak ada madarat. Hajar aswad saja tidak boleh diyakini ada manfaat dan madaratnya. Ya. Kemudian air zam-zam. Ya jelas air zam-zam itu tempat kita di mana menghilangkan dahaga. Dan itulah memang gudangnya Zam-Zam. Makanya ketika pelaksanaan tawaf, kemudian beralih ke sa'i, disunahkan minum dan mengguyurkan air di atas kepala. Air Zam-Zamnya. Minum sepuasnya, baru ambil 1 gelas, guyurkan di atas kepalanya. Baru kemudian masuk ke area sa'i. Ya, jadi di sana memang tempat Zam-Zam, dan Zam-Zam itu boleh diminum dalam kondisi berdiri. Nabi SAW mengatakan, ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Air Zam-Zam itu adalah air yang kalau diminum bisa mengabulkan setiap niat peminumnya. Maka sebelum minum berdoa, kemudian minum, supaya doa-doa kita diijabah. Kemudian sa'i antara Safa dan Marwah. Sa'i antara Safa dan Marwah ini juga mengingatkan kesedihan kepada Hajar yang ketiga itu mencari air. Bahwa seorang itu harus berusaha. Ya, kemudian juga wukuf di Arafah. Di situ tempat yang paling menentukan sah dan tidaknya pelaksanaan ibadah haji dan begitu seterusnya. Cuman bedanya kalau umrah itu tidak keluar dari Masjidil Haram, tapi kalau haji itu keluar sampai ke Mina dan Muzdalifah dan sekitarnya. Wallahu alam. Ini di antara tafsir singkat dari surah Al-Baqarah 196. Baik, sampai di sini sebelum saya tutup. Silakan kalian bertanya. Ya, alhamdulillah. Tentu kalau dikatakan penjagaan berarti dari setiap keburukan yang akan menimpanya. Apalagi orang yang haji. Mekah sendiri secara hissi dan maknawi dijaga oleh Allah. Maka siapa yang memasukinya akan dijaga oleh Allah. Secara hissi, waktu penyerangan Abraha dijaga oleh Allah, dikirim burung ababil. Ya. Kemudian secara maknawi, orang-orang yang masuk ke sana, ke Mekah sana, maka tidak ada yang bisa menyakitinya. Bagi yang niatnya betul-betul karena Allah ya, niatnya itu betul-betul karena. Kalau mau niat maksiat di Mekah pun bisa. Kalau niat maksiat. Ya, saya teringat perkataan Buya Hamka. Saya terbaca dalam artikelnya itu. Ketika dia berdakwah ke Eropa. Kemudian sepulangnya dari ditanya, Buya, apakah di Eropa itu
engkau melihat ada tempat-tempat maksiat, karena terkenal Barat negara maksiat kan itu, entah lokalisasi, bar, tempat judi dan yang semacamnya. Kata Buya, dia mengatakan, selama aku di sana aku tidak melihat tempat-tempat maksiat itu. Si penaik mengatakan, bukankah di sana negeri maksiat? Maka kata Buya, maksiat itu ada di mana saja. Kalau kita niatnya memang mencari maksiat, serapat-rapatnya maksiat pasti akan didapatinya. Walaupun itu ada di Mekah. Jadi orang itu kembali kepada niat kita gitu. Kalau niat kita karena Allah, memang ibadah saja, yang gak akan dapat kemaksiatan. Dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau ada niat maksiat, jangan itu di sekitar Mekah, di banyak maksiat juga di situ kalau kita mau. Kalau mencari maksiat dimanapun ada kan itu. Jadi maksudnya ziman di sini fi zimanillah, penjagaan Allah, maksudnya itu Allah akan melindungi dari setiap keburukan. Ya, keburukan itu boleh jadi orang yang hasad, yang harusnya membawa penyakit sihir dalam bentuk penyakit ain, tidak tertimpa, padahal dia sudah hasad kepada kita. Atau mungkin mau ngadu domba, udah ngomong ke sana kemari, kok dia tidak terprovokasi, kok dia tidak terfitnah, kok dia tidak terbuli, kok dia tenang-tenang saja yang padahal difitnah. Jadi karena memang dijaga oleh Allah Azza wa Jalla, itu maksud penjagaan di sini. Dari setiap keburukan, disihir tapi tidak sampai sihirnya, dihasadi tapi tidak sampai hasadnya. Walaupun pamannya dia mungkin sampai sihirnya, tapi tidak membahayakan, terselamatkan jiwanya, dan begitu seterusnya. Jadi maksudnya penjagaan itu dari setiap keburukan. Wallahu a'lam. Yaitu karena dia tidak menjadi haji yang mabrur. Kalau hajinya lillah karena Allah, pasti dia akan menjadi haji yang mabrur. Haji yang mabrur salah satu alamatnya adalah tidak maksiat. Dia akan berbuat baik, lebih baik daripada sebelum haji. Itu syaratnya. Nah, terkadang ada orang-orang yang kalau sudah kaya, kemudian disuruh haji, ketakutan. Saya belum siap. Belum siap apa? Sehat, jutawan, tapi belum siap. Mungkin belum siap untuk berubah. Maksudnya kan, umumnya masyarakat kan gitu ya. Uang ada, sehat iya, kenapa nggak berangkat? Kalau kita tanya, kenapa tidak berangkat? Belum siap katanya. Apa yang belum siap? Kekayaan ada, sehat juga badan. Kenapa belum siap? Mungkin yang saya tangkap maksudnya belum siap untuk berubah gitu. Karena konsekuensinya kalau sudah haji berarti harus berubah kan? Minimalnya peci putih lah tak lepaskan. Kan peci putih ini itu mempengaruhi akhlak orang, walaupun hanya sekedar peci. Ya, orang pandangan orang kepada peci itu kadang-kadang berbeda. Walaupun hanya sekedar peci saja. Sama dengan orang yang berjilbab, pandangannya akan berbeda dengan orang yang tidak berjilbab. Walaupun hanya sekedar kain yang menggantung di kepala. Nah itu mungkin saudara atau kawan kita yang haji tak berubah, ya mungkin karena niatnya tidak tulus. Dari awal mulai haji juga, akhirnya ya tidak mabrur hajinya. Wallahu a'lam. Ya karena Nabi SAW pernah berdiri ketika minum Zam-Zam. Jadi itu perbuatan Rasul. Ya hikmahnya wallahu a'lam, mungkin karena di sana berdesak-desakan, mau duduk juga susah kan itu kadang-kadang kan. Sehingga ya sudah berdiri saja. Yang kedua, sebenarnya hukum minum berdiri sendiri tidak sampai haram, hanya makruh saja. Karena larangan dalam bab makan dan minum itu bicara soal muamalah, bukan soal ibadah. Jadi paling tinggi sekalipun bukan air Zam-Zam yang kita minum dan sambil berdiri itu tidak sampai ke taraf haram, hanya makruh saja. Karena kaidahnya larangan dalam bab muamalah itu hanya sekedar makruh saja. Dan makan minum itu bagian daripada muamalah, enggak sampai haram. Walaupun tentu minum air apapun, mau Zam-Zam mau apa, ya sebaiknya duduk kan gitu. Tapi kalau minum air Zam-Zam, Rasul pernah berdiri, itu masalahnya. Dan perbuatan Rasul SAW kan jadi hujah, tapi tidak wajib, boleh saja, boleh berdiri. Makanya saya katakan tadi boleh berdiri. Wallahu a'lam. Ya itu hanya sekedar sunnah saja. Kadang-kadang kan kondisi panas, ada cuaca-cuaca tertentu di Mekah itu dia panas. Setelah tawaf keringatan, panas gitu ya. Atau mungkin dia sedang berpuasa, kalau minum kan tidak bisa, orang lagi puasa. Nah, supaya untuk minimalnya mengurangi rasa hausnya, guyur aja kepalanya dengan Zam-Zam.
Asal jangan ketika kemudian tetesannya sambil guyur itu masuk ke mulut telan, itu lain itu ceritanya. Jadi maksudnya hanya untuk mengurangi, nggak ada masalah. Ya kalau di sana kan nggak khawatir kehabisan, tapi kalau di sini dikasih air zam-zam diguyur kepala ya bego lah. Udah dapat sedikit diguyur ke kepala lagi, jadi minum lah. Di sana kan banyak zam-zam, dan itu karena memang kan posisinya setelah lelah capek. Orang yang lelah capek kepanasan minum kemudian disiram kepalanya dan sampai ke pori-pori rambutnya itu bisa menyegarkan, sehingga ketika dia beralih ke sa'i semangat lagi sa'inya. Karena sa'i itu lebih melelahkan dibandingkan tawaf. Tawaf kan putarannya kecil saja. Kalau seandainya diluruskan itu mungkin tidak separuhnya sa'i, karena dia mutar aja. Tapi sa'i itu kan jauh. Ya, banyak orang yang tidak tahan dengan sa'i, akhirnya pakai kursi roda. Kalau tawaf masih banyak orang yang sanggup tawaf walaupun sudah tua-tua. Tapi kalau sudah sa'i, itu kadang-kadang banyak yang angkat tangan. Ya wajar, kecuali kalau tawafnya di lantai 2, lantai 3 kan makin jauh lagi ya. Nah, tawaf juga sama di lantai 2, makin lantai 3 makin jauh juga. Tetapi artinya karena dari tawaf ke sa'i ini perlu tenaga, maka saat istirahat di tengah-tengah setelah tawaf ke sa'i itulah di situ minum zam-zam, istirahat, mengucurkan di kepala supaya punya kesegaran lagi untuk melaksanakan sa'i, karena kondisi sa'i lebih berat dibandingkan tawaf. Ya Allah alam, sebenarnya saya juga pernah menanyakan ke syekh, ya kebetulan kan ada beberapa syekh yang saya hubungi juga. Pendapat ini tidak benar. Ya, kata beliau, saya hanya menukilkan saja beberapa syekh yang saya tanya, karena saya sendiri memang kurang menggali hukum seperti ini, apalagi ini kan bersifat kontemporer. Tetapi setelah saya jelaskan, mereka mengatakan tidak, tetap wajib. Tetap wajib. Ya, jadi selama kita masih hidup, kewajiban haji itu tetap ada. Dan baru gugur kalau setelah kita meninggal dan kita tidak sanggup karena tidak ada biaya, maka itu gugur kewajibannya. Tapi selama kita masih hidup dan kita sanggup mengumpulkan biaya, maka tetap wajib. Karena itu kan rukun Islam. Tapi kalau sampai kemudian meninggal kita tidak mampu untuk berangkat karena persoalan biaya ataupun yang lainnya, itu gugur, tapi kewajibannya tetap ada, cuman gugur saja karena kita tidak sanggup melaksanakannya. Ataupun tenggang waktu yang lama akhirnya sampai tua, ya selama dia masih hidup, ketika usianya sudah 70 tahun rupanya giliran dia, ya wajib berangkat. Pokoknya itu sudah lemah, sudah ini, ya sudah. Kalau qadarullah meninggal di sana, ya itu sudah takdir Allah. Banyak kok orang yang tua yang pulang selamat gitu. Tapi banyak juga yang meninggal, itu semua sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ya makanya tadi di antara makna wa atimul hajja wal umrata lillah itu artinya sebelum berangkat sempurnakan haji dan umrah dengan ilmu pengetahuan. Jadi belajar dulu sebelum berangkat, itu maksudnya. Supaya kalau nampak ada pembimbing yang nyeleneh, kita nggak ikut dia. Tapi karena kita ini tidak punya ilmu pengetahuan, akhirnya semua dianggap benar. Nah, itu maksudnya kan. Maka di antara salah satu penafsirannya tadi wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakan pengetahuan tentang manasik. Supaya kita bisa mandiri dalam ibadah haji dan umrah sekalipun kita tidak ada pembimbing atau mungkin kehilangan pembimbing atau terpisah dari pembimbing. Atau dengan pembimbing tapi nampaknya ini nggak beres. Nggak usah ikut. Sebagai contoh umpamanya, ada pembimbing itu ngajari ketika manasik haji untuk ke daerah mana gitu ya, di situ diyakini berkahnya ada sumur di Ji'ranah umpamanya. Ya. Siapa yang minum di sumur Ji'ranah sana, ini berkahnya luar biasa. Ji'ranah ini tempat pembuangan kotoran ya, dari Mekah. Kenapa kemudian airnya menjadi berkah? Jelas-jelas Zam-Zam. Nah ini kan udah keblinger kalau pembimbing sampai seperti itu ya. Makanya pentingnya ilmu pengetahuan tentang manasik tadi. Ya. Allahu a'lam. Ustaz, iya. Ini Ustaz contoh realnya. Misalnya waktu haji seharusnya kan sesudah tanggal 8 itu kita kan ke Mina. Ke Mina dulu, 9 Arafah ya. Iya, sudah tuh baru ke Arafah besoknya. Tetapi pemerintah ke Mina, langsung ke Arafah. Nah, terus
setelah dari Musdalifah, setelah melontar umroh, yang pertama umrah Akabah, itu kan kalau sunnah harus tawaf dulu ke Mekah. Iya. Tapi pemerintah tidak. Ya. Nah, kita mau melaksanakan itu nggak ada kawan, nggak ada yang pokoknya nggak bisa gitu. Paham. Sebenarnya pemerintah itu dia hanya mengambil yang rukun-rukunnya saja. Dia yang rukun-rukunnya, yang sunnah-sunnahnya ditinggalkan. Sah sebenarnya haji yang dilakukan pemerintah kita ini sah. Karena apa? Kan tercukupi rukunnya. Cuman ada sebagian sunnah ditinggalkannya, seperti tanggal 8 hari Tarwiyah harusnya ke Mina, ini enggak. Malah nunggu tanggal 9 ke Arafah. Kan ke Mina kan di awal tanggal 8 itu kan sunnah hukumnya, enggak wajib. Yang Arafah itu yang wajib atau rukun. Jadi hanya mengambil rukun-rukunnya saja sah-sah saja. Tidak ada masalah dengan haji pemerintah. Cuman ya tadi akhirnya banyak meninggalkan sunnah. Meninggalkan sunnah yang harusnya dapat pahala dengan sunnah itu banyak ditinggalkannya. Nah, jadi karena ngambil yang rukun-rukunnya. Tapi kalau kita bisa sendiri keluar daripada rombongan, ya tidak ada masalah. Kalau memang ada jaminan dari pembimbingnya, tapi biasanya kan tidak boleh karena takutnya terpisah biasanya ya. Tapi kalau ada penjamin bisa berangkat sendiri ke Mina, dari Mina ke Arafah. Karena ada juga sebagian ikhwah itu yang mereka berpisah dari rombongan karena banyak gitu ya. Atau karena dia haji furoda biasanya tidak haji ikut pemerintah. Tapi kalau haji ikut pemerintah ya sudah ikut saja pemerintah. Kalau mereka melakukan benar maka pahalanya kita dapat, mereka dapat. Kalau mereka melakukan salah pahalanya untuk kita, dosanya untuk mereka. Itu saja ya. Wallahu a'lam. Nah, di sini ada pertanyaan, bolehkah haji untuk kedua orang tua yang sudah meninggal dan cara niatnya bagaimana, dijadikan satu atau sendiri-sendiri? Ya. Badal haji itu tidak bisa dilakukan kecuali dengan orang yang sudah haji. Yang melakukan badal harus haji. Dan niatnya diniatkan labbaik Allahumma, siapa kan gitu yang mau dibadalkan. Seperti di zaman Rasul ada seseorang yang berteriak-teriak saat tawaf, labbaik Allahumma labbaik labbaika an Subrumah. Rasul mengatakan, siapa Subrumah? Dia mengatakan, akhun li, dia saudaraku, anak saudaraku. Untuk apa kau nyebut-nyebut? Aku ingin membadalkan haji untuk dia. Maka Rasul mengatakan, hajikan dulu dirimu, baru haji untuk Subrumah. Artinya tidak boleh membadalkan haji kalau seandainya dia belum haji. Ini satu. Yang kedua, badal haji ini dilakukan karena sebab macam-macam. Boleh jadi dia punya kesanggupan tapi tidak bisa berangkat karena sakit, uang banyak, sakit masalahnya, stroke atau apa kan, maka bisa dibadalkan. Atau mungkin dia sebelum meninggal bernazar, maka akhirnya dibadalkan oleh walinya atau berwasiat gitu ya. Nah, bagaimana orang tua yang sama sekali tidak berwasiat, tidak nazar, tidak ini, pokoknya saya ingin menghajikan orang tua yang sudah meninggal. Sebagian ulama mengatakan boleh, sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Sebagian ulama mengatakan menyunahkan, sebagian ulama mengatakan bid'ah. Ya. Walaupun bagi ulama yang membolehkan pun ya syaratnya tadi harus yang menghajikan orang yang amanah dan orang yang menghajikan dia sudah pernah haji. Dan kalau dilakukan oleh saudaranya lebih baik lagi. Wallahu a'lam. Iya, begini maksudnya tamattu dan qiran itu kan menggabungkan haji dan umrah dalam satu waktu. Cuman bedanya saya katakan dari awal, kalau tamattu itu bisa melepaskan pakaian ihram, menggunakan pakaian biasa nunggu musim haji baru pakai lagi ihramnya kan itu. Kalau qiran kan tidak boleh. Dia kemana-mana harus pakai ihram sampai mulai dari umrah sampai ke haji tidak boleh lepas. Baru selesai haji baru dicabut. Lah sekarang pertanyaannya, apakah orang yang setelah dia menggunakan tamattu atau qiran, kalau ifrad kan tidak, yang menyembelih itu qiran dan tamattu saja. Apakah ini wajib hukumnya? Nah ini jadi perselisihan ulama. Ada yang mengatakan yang wajib itu bagi yang sudah membawa hewan kurbannya. Yang wajib itu maksudnya yang membawa hewan kurban. Tapi yang tidak, maka tidak.
Karena dari 1.400 para sahabat yang ketika tertahan umrah itu, tidak semua bawa hewan kurban, hanya sebagiannya saja. Kemudian juga kisah Duba'ah bintu Zubair yang kemudian kata Rasulullah haji saja, tapi syaratnya apa? Fa'in habasani habis famahilli haisu habastani fi. Dari sini tidak ada kalimat harus dihadiyu. Kalau seandainya ada halangan di tengah jalan atau begitu, tidak ada. Jadi kewajiban itu bagi yang membawa. Bagi yang tidak membawa ada pilihan di sini. Ya, bisa sedekah, ya sedekah apa aja kita kasih sedekah di sana kan kepada fuqara Mekah gitu ya. Atau puasa 3 hari gitu ya. Atau dia beli kambing dibagi-bagikan kepada fuqara sana. Jadi itu ada pilihan. Tapi kan tidak wajib, kalaupun tidak dilakukan pun sah-sah saja. Wallahu a'lam. Saya kira sampai sini. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.